Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube Komputer Tutorial Center. Kali ini saya akan belajar bagaimana membuat sebuah bingkai foto dengan menggunakan Adobe Photoshop ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Adobe Photoshop itu merupakan sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit foto ataupun membuat sebuah desain grafis yang menarik dengan perpaduan warna yang cukup menarik pula. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu program Adobe Photoshop. Kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Kita bisa menggunakan program ini, bisa kita lihat pada layar desktop. Kalau di sini sudah muncul, bisa kita langsung saja klik 2 kali. Atau kalau di sini tidak muncul, kita bisa melalui menu Start. Kemudian kalau di sini sudah ada, bisa langsung kita klik. Tapi kalau di sini belum ada, bisa kita ketikkan di sini. Misalkan kita tulis Adobe Photoshop ya. Otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Adobe Photoshop CS6 ini akan muncul ketika kita ketikkan pada search program. Kita klik saja ya, kita tunggu sampai muncul tampilan lembar kerja Adobe Photoshop CS6. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja Adobe Photoshop CS6. Nah, untuk yang pertama kita buka terlebih dahulu foto yang akan kita tambahkan bingkainya, yaitu dengan cara klik file, kemudian kita klik open, atau dengan menggunakan CTRL dan huruf O pada keyboard. Kita klik saja open. Nah, kemudian kita cari, kebetulan ini sudah muncul di sini. Kita cari foto yang akan kita tambahkan bingkainya. Misalkan saja kita tambahkan foto ini. Kita klik, kemudian kita klik open. Nah, maka akan muncul tampilan foto yang akan kita tambahkan bingkai. Nah, sebelum kita tambahkan bingkai, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita jernihkan terlebih dahulu wajah foto ini biar kelihatan lebih jernih ya. Lebih baiknya kita gunakan zoom ya. Kita gunakan zoom in untuk memperbesar. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita seleksi terlebih dahulu bagian yang akan kita jernihkan. Dalam hal ini kita gunakan polygon lasso tool ya. Kita klik ini, kemudian kita klik pada pinggiran yang akan kita jernihkan. Kita klik saja seperti ini. Ini membutuhkan ketelatenan buat kita semua. Jadi untuk menjadi seorang desainer memang harus telaten, harus sabar ya. Kita seleksi sampai ini terpenuhi semua ya. Dengan cara klik seperti ini. Kita klik, lepas, kemudian klik lagi, klik, ini terus menerus ya. Mungkin ini butuh waktu yang cukup lama ya, karena membutuhkan ketelatenan, keuletan, kemudian ketelitian yang paling penting ini ya. Karena kalau misalkan tidak teliti, mungkin yang kita seleksi itu akan melebar ya. Tujuan kita menseleksi ini untuk membatasi bagian yang akan kita jernihkan. Sementara kalau misalkan kita jernihkan secara keseluruhan foto ini, maka yang tadinya warna hitam akan menjadi warna yang buram, sehingga ini akan kurang menarik kalau misalkan kita perhatikan hasil tampilannya kalau semuanya itu kita jernihkan.
ya. Jadi hanya bagian wajah saja yang kita ambil ya. Sementara biarkan misalkan rambut, peci, jas, baju ataupun yang lain itu kita biarkan sesuai dengan aslinya saja, karena tampilannya sudah cukup bagus ya untuk bagian-bagian tersebut. Sementara ini barangkali kurang jernih gambar wajahnya, bisa kita jernihkan terlebih dahulu. Ya, kita seleksi terus pada bagian-bagian ini. Ini kalau misalkan tidak kita zoom, tidak bisa kita dapatkan ketelitian. Artinya bagian yang kita seleksi mungkin akan bisa melebar ya. Makanya tadi saya gunakan zoom in ya untuk memperbesar tampilan foto, biar dalam proses menyeleksi ini bisa lebih akurat ya. Jadi hanya bagian tubuh saja yang kita seleksi ya. Ini hampir selesai proses penyeleksian pada bagian tubuh yang akan kita jernihkan gambarnya ya. Ya, ini sudah selesai kita kita seleksi. Nah, selanjutnya untuk menjernihkan kita bisa menggunakan menu image, kemudian adjustment, kemudian kita pilih level. Ya, untuk menjernihkan ini bisa kita geser kursornya, klik dan drag ke samping kiri ya, sehingga tampilan wajahnya menjadi lebih jernih ya. Bisa kita lihat, tetapi jangan terlalu banyak karena nanti kalau terlalu jernih malah akan menjadi pias ya, menjadi pucat gambarnya ya. Mungkin seperti ini saja dulu ya. Kalau sudah selesai kita klik sembarang misalkan di sini ya, sehingga proses penyeleksian sudah berakhir ya. Selanjutnya kita klik zoom out kali ini untuk memperkecil tampilan ya. Kali ini tampilan wajahnya sudah menjadi lebih jernih ya. Nah, kita kembali menggunakan move tool. Selanjutnya untuk membuat bingkai kita bisa menggunakan yang namanya rectangle marquee tool ya, atau bisa kita gunakan huruf M pada keyboard ya, seperti ini. Kemudian kita atur, misalkan pembuatan bingkai lebarnya itu sekian, kita kira-kira saja, kita klik dan drag membentuk kotak seperti ini ya. Kita kira-kira saja biar posisinya itu lebih presisi ya. Nah, kalau sudah kita lepaskan seperti ini. Nah, biar yang terseleksi itu di luar kotak ini, maka kita klik Ctrl Shift kemudian huruf I ya. Sekali lagi Ctrl Shift huruf I kita klik secara bersamaan, sehingga akan kita lihat yang terseleksi itu ada bagian kotak
tersendiri. Ya, kalau sudah seperti ini, kita bisa memberikan warna pada kotak ini. Caranya dengan kita klik layer, kemudian new fill layer, kemudian kita pilih solid color. Ya, kita klik OK saja seperti ini. Kemudian kita pilih warna yang akan kita gunakan. Ya, misalkan saya mau menggunakan warna kuning emas seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Ya, para pemirsa, kita bisa melihat sudah ada tampilan bingkai foto. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk mempercantik bingkai ini, kita bisa menggunakan layer, kemudian layer style, kemudian berikutnya kita bisa gunakan bevel and emboss. Ya, kita klik seperti ini. Kemudian kita geser pada depth, geser ke samping kanan, kita perbesar ukurannya, kemudian size nya juga kita ya, nah, sehingga tampilannya seperti bingkai 3 dimensi. Kemudian tekstur bisa kita atur teksturnya biar tampilannya lebih menarik. Ya, kita geser ke kanan, misalkan seperti ini. Kemudian depth-nya juga kita tambahkan. Nah, sehingga kita bisa melihat ini seperti bingkai asli. Ya. Kalau sudah, kita klik OK. Ya, ini sangat mudah sekali dalam membuat sebuah bingkai foto yang cukup menarik ya. Kalau misalkan mau kita tambahkan tulisan, bisa saja kita gunakan text tool ya, horizontal type tool ya. Kemudian kita ketikkan di sini ya, untuk menambahkan tulisan, misalkan kita tulis namanya ya. Ini sangat kecil sekali para pemirsa, ukurannya bisa kita perbesar, misalkan saja 72 atau lebih besar lagi, misalkan 200. Ternyata masih terlalu kecil, 300 ya. Ya, kemudian ini warnanya putih ya. Kemudian untuk fontnya barangkali mau kita ganti, kita gunakan misalkan saja ya, army saja. Kemudian warnanya kita biarkan putih ya, seperti ini ya. Kemudian kalau mau dikasih variasi tulisannya, kita masuk layer seperti tadi, layer style, kemudian kita pilih misalkan kita gunakan bevel and emboss ya. Kemudian drop shadow, atau stroke ya. Stroke kita tambahkan untuk warna di luar, kita kasih warna merah misalkan. Ini kita perbesar. Nah, seperti ini ya, kita klik OK. Demikian sudah kita buatkan tulisan ini, warnanya putih, line-nya warna merah ya. Selanjutnya bisa kita simpan, kita klik file, kemudian save as. Kalau mau tetap menggunakan format PSD, kita biarkan saja formatnya, misalkan ini kita tambahin lagi ya, kita klik save ya. Atau kalau misalkan mau kita menggunakan ekstensi JPG, kita bisa klik file, save as kembali, kemudian formatnya kita ganti menjadi JPG ya, seperti ini ya. Kemudian kita klik save, kita klik OK. Nah, baru kita tutup.
kita tutup, kita lihat pada hasilnya, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini yang sudah tadi kita gunakan format PSD, ini yang sudah kita tambahkan bingkai ya. Ini hasil akhir dari pembuatan bingkai foto ya, yang lebih menarik seperti ini ya. Demikian para pemirsa, dimanapun Anda berada, langkah-langkah bagaimana caranya membuat bingkai foto dengan menggunakan Adobe Photoshop. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa klik like and subscribe pada channel YouTube kami, Komputer Tutorial Center, dan nantikan video tutorial kami yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.